Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis bahan ajar modul laporan hasil observasi Bahasa Indonesia Wajib kelas 10. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Martita Afriani. Dan ada beberapa rekan saya, Atia Avelira, Bunga Ratu Olivia, Muhammad Zulfan, Afifah Hairunisha, Afrisa Jingga Melani, Arya Febrian, dan juga Putri Natasha Aulia Rahmadani. Dalam presentasi ini, kami akan membahas identitas dan karakteristik modul, analisis pendekatan LOTS dan HOTS, kelebihan serta kekurangan modul, hingga kesimpulan hasil analisis bahan ajar yang telah kami lakukan. Untuk pembahasan pertama, akan saya mulai dengan menjelaskan identitas dan karakteristik modul yang kami analisis. Modul ini ditujukan untuk siswa kelas 10 SMA pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan fokus materi laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang dikembangkan yaitu yang pertama, mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Yang kedua, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Secara umum, modul disusun sistematis karena memiliki peta konsep, pendahuluan, kegiatan pembelajaran, dan juga evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa modul dirancang untuk pembelajaran mandiri dan modul memiliki sistematika penyajian yang berurutan dan terstruktur. Selanjutnya, analisis pendekatan LOTS dan HOTS pada materi. Yang pertama itu unsur LOTS dalam modul. Materi dalam modul cukup banyak mengarahkan siswa pada kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS, yaitu dari memahami definisi, mengidentifikasi ciri, menentukan struktur, serta menemukan informasi faktual. Contohnya terlihat pada pembahasan ciri-ciri laporan hasil observasi, fungsi laporan hasil observasi, dan struktur teks laporan hasil observasi. Aktivitas tersebut dominan berada pada level C1, mengingat, dan C2 memahami, dan juga C3 menerapkan. Artinya, modul masih menekankan penguasaan konsep dasar sebelum siswa masuk pada analisis yang lebih kompleks. Yang kedua itu unsur HOTS dalam modul. Walaupun dominansinya LOTS, modul juga mulai membangunkan atau mengembangkan kemampuan HOTS. Hal ini terlihat ketika siswa diminta menganalisis kelayakan suatu teks sebagai laporan hasil observasi, dan juga menyusun ringkasan berdasarkan gagasan pokok, dan juga memberikan pendapat logis terhadap suatu fenomena. Aktivitas tersebut mengarah pada C4, menganalisis, C5 mengevaluasi, dan juga C6 mencipta. Namun, HOTS dalam modul masih terbatas karena sebagian besar materi masih bersifat informatif dan terstruktur langsung dari teks. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai identitas dan karakteristik modul. Selanjutnya, pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan bahan ajar. Yang pertama, dari kelebihan modul ada materi yang bersifat kontekstual, yaitu contoh yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti disajikannya teks pembelajaran pada masa COVID-19 yang membahas pembelajaran daring, physical distancing, dan adaptasi guru terhadap teknologi. Lalu yang kedua, penyajian sistematis. Nah, materi di sini tersusun runtut dan terstruktur. Contohnya, materi disusun mulai dari definisi, ciri-ciri, fungsi, struktur, serta latihan dan evaluasi. Lalu yang ketiga, modul melatih literasi siswa seperti membaca, mengidentifikasi, menganalisis, dan juga merangkum. Nah, contohnya, siswa diminta menentukan gagasan pokok dan membuat ringkasan teks observasinya.
Lalu kita masuk ke kekurangan modul. Yang pertama, di dalam modul ini dominasi soal LOTS atau lower order thinking skill itu masih banyak. Dominan soal yang masih fokus pada identifikasi informasi dan pemahaman dasar. Lalu yang kedua, soal HOTS belum terlalu eksploratif. Nah, aktivitas berpikir dalam modul masih terbatas dan jawabannya itu masih banyak bergantung pada teks yang telah disajikan. Nah, lalu yang ketiga ada variasi media pembelajaran masih terbatas dan pembelajaran cenderung berbasis teks dan latihan tertulis. Baik, perkenalkan nama saya Arif Febrian dan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis tingkat kognitif yaitu HOTS dan HOTS pada latihan soal di dalam modul laporan hasil observasi. Baik, mari kita mulai. Nah, dari yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran 1. Pada bagian ini terdapat dua latihan utama. Untuk latihan 1 yang membahas teks kerinci, tingkat kognitifnya sudah termasuk ke ranah HOTS. Spesifiknya C4 atau menganalisis. Mengapa demikian? Nah, karena di sini siswa tidak sekedar membaca teks, tetapi mereka dituntut untuk membedah teks tersebut dan membuktikan konsep-konsep abstrak dari LHO menggunakan kalimat konkret yang ada di dalam bacaan. Kemudian pada latihan 2, yaitu menginfografis COVID-19, kita bisa melihat adanya transisi yang sangat baik dari ROTS menuju HOTS. Nah, pada tahap awal, soal yang berfokus pada ROTS C1 dan C2 untuk membangun literasi dasar. Mereka diminta mencari informasi yang sudah tersurat dengan jelas pada visual infografis. Dan pada soal berikutnya, tingkat naiknya ke HOTS, yaitu C4, C5, dan C6. Siswa mulai dirangsang nalar untuk memecahkan masalah, membuat prediksi, serta mengevaluasi apakah gambar visual tersebut sudah sesuai dengan kriteria teks LHO yang ideal. Nah, yang selanjutnya nih, dalam kegiatan pembelajaran 2, di tahap ini latihan soal sudah didominasi oleh HOTS. Pada soal 1, siswa melakukan beda struktur. Nah, ini sudah termasuk kategori HOTS C4, yaitu menganalisis, di mana siswa harus mengurai teks berjudul sampah secara detail per paragraf untuk memetakan anatomi dan fungsi strukturnya dengan presisi. Dan untuk soal kedua, nah ini adalah uji kelayakan teks yang masuk kategori HOTS 5, yaitu mengevaluasi. Siswa diajak untuk menganalisis teks secara utuh dan memberikan penilaian kritis atau judgement yang kecacatan strukturnya, yaitu menyadari bahwa teks tersebut tidak memiliki bagian deskripsi manfaat. Dan untuk soal 3, siswa diminta menyusun ringkasan. Nah, yang ini merupakan gabungan dari HOTS C4 dan C6, yaitu mencipta. Siswa tidak sekedar mengopi kalimat, melainkan mereka harus menyaring intisari tiap paragraf dan konsistensinya menjadi sebuah teks utuh baru dan yang padat dan kohesif. Nah, untuk kesimpulannya diserahkan oleh Ivan. Untuk Ivan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan analisis soal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desain soal pada modul ini memiliki eskalasi tingkat berpikir yang cukup ideal, yang dimana artinya soal-soal tersebut tidak hanya berfokus pada kemampuan mengingat atau memahami informasi saja, tetapi juga secara bertahap menggerakkan siswa untuk menuju kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada kegiatan belajar 1, soal-soal lebih banyak berperan sebagai pondasi pemahaman, yang mana terlebih dahulu siswa diajak untuk mengenali, memahami, serta mengidentifikasi informasi-informasi melalui teks maupun visual. Tahap ini penting karena kemampuan pemahaman berpikir kritis tidak dapat berkembang tanpa adanya pemahaman konsep yang lebih kuat sebagai dasar. Kemudian kita masuk pada kegiatan belajar 2.
tingkat kompleksitas soal lebih meningkat, yang dimana siswa tidak lagi berperan, siswa tidak lagi diminta untuk memahami isi teks, tetapi juga menganalisis struktur, mengevaluasi kualitas teks berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, serta menyusun kembali informasi-informasi menjadi lebih ringkas atau secara terstruktur. Aktivitas ini menunjukkan bahwa siswa dituntut untuk menggunakan kemampuan analisis, evaluasi, dan kreasi secara bersamaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KB1 berfungsi sebagai pembangun pondasi, sedangkan KB2 menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana siswa mampu menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pola penyusunan ini menunjukkan bahwa adanya kesinambungan antara loads dan HOTS, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara bertahap dan sistematis. Nah, oleh karena itu, modul ini dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung perkembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, yang dimana kegiatan ini dimulai dari siswa memahami informasi hingga menciptakan pemikiran dan produk-produk baru berdasarkan informasi-informasi yang telah dipelajari. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran pada abad ke-21 yang dimana siswa diharapkan mampu untuk kritis, kreatif, dan reflektif. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang 5 contoh soal LOTS. Pertanyaan yang pertama, di dalam sebuah teks laporan hasil observasi, bagian yang menjelaskan manfaat, kegunaan, atau fungsi dari objek yang diamati dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan A. Orientasi awal, B. Pernyataan umum, C. Deskripsi manfaat, D. Bagian deskripsi. Jawabannya deskripsi manfaat, karena deskripsi manfaat adalah bagian dalam teks laporan hasil observasi yang berisi penjelasan mengenai kegunaan, fungsi, atau manfaat objek yang diamati bagi manusia maupun lingkungan. Bagian ini membantu pembaca memahami pentingnya objek yang dibahas. Singkatnya, bagian tersebut menjelaskan fungsi atau kegunaan objek. Soal yang kedua, manakah di antara kalimat berikut yang merupakan contoh kalimat definisi yang sering ditemukan pada bagian awal teks? LHO. A. Mengapa kita harus menjaga kelestarian hutan bakau di sepanjang garis pantai? B. Kucing itu melompat ke atas meja dengan sangat cepat untuk mengejar seekor tikus. C. Mamalia adalah jenis hewan menyusui yang berkembang biak dengan cara melahirkan. D. Bunga mawar di taman sekolah kami terlihat sangat indah dan berwarna merah merona. Jawabannya C. Mamalia adalah jenis hewan menyusui yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan pengertian atau memberikan batasan mengenai suatu objek. Dalam teks laporan hasil observasi, kalimat definisi membiasakan terdapat pada bagian pernyataan umum untuk memperkenalkan objek yang akan dibahas. Singkatnya, kenapa jawabannya C? Karena merupakan kalimat definisi yang menjelaskan pengertian suatu objek. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nomor 3, fokusnya adalah pada ciri kebahasaan, spesifiknya mengenai fungsi kalimat deskripsi. Pertanyaan ini meminta siswa mengidentifikasikan fungsi utama dari deskripsi dalam teks LHO. Jawaban yang tepat di sini adalah D, karena fungsi dasar deskripsi memang untuk menggambarkan sifat fisik atau ciri khusus objek secara rinci. Soal ini menguji pemahaman dasar C2 atau understanding. Kemudian soal nomor 4 ini beralih ke karakteristik atau sifat utama dalam LHO. Sifat teks LHO wajib berbasis fakta lapangan, maka jawaban yang benar adalah C, yaitu objektif dan faktual. Soal ini menguji kemampuan siswa dalam meningkatkan kembali C1 atau remembering. Pada soal nomor 5 ini, fokus yang diuji adalah struktur teks laporan hasil observasi. Siswa diminta untuk menentukan urutan struktur yang benar dan baku, seperti struktur LHO secara umum dimulai dari pertanyaan umum atau klasifikasi, diikuti oleh deskripsi bagian, dan diakhiri dengan deskripsi manfaat. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan HOTS. HOTS adalah High Order Thinking Skills, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut siswa untuk tidak hanya menghafal atau menemukan jawaban langsung dari teks, tapi juga menganalisis, menilai, dan juga menciptakan sesuatu berdasarkan informasi yang dipelajari. Nah, soal HOTS itu biasanya memiliki ciri-ciri, yaitu membutuhkan alasan atau pendapat, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, menuntut analisis dan pemecahan masalah, juga jawabannya bisa beragam tetapi tetap logis. Sedangkan soal LOTS atau Low Order Thinking Skill hanya menuntut siswa mengingat atau menyebutkan informasi dari teks. Penjelasan tentang soal HOTS akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh soal HOTS berdasarkan modul. Yang pertama, analisis aktivitas teks. Soal HOTS memperhatikan kutipan teks berikut. Guru-guru diharapkan tidak hanya memberikan tugas kepada peserta didik sehingga mereka membuat stres. Menurut pendapatmu, apakah kutipan tersebut masih termasuk objektif sebagai teks laporan hasil observasi? Diambil dari teks pembelajaran pada masa COVID-19, mengapa termasuk HOTS? Soal ini termasuk HOTS karena siswa tidak cukup hanya mengetahui ciri teks laporan hasil observasi, tapi juga harus menganalisis isi teks, menilai objektivitas penulis, memberikan alasan logis. Kemampuan yang digunakan adalah analisis dan evaluasi, termasuk C4 sampai C5. Yang kedua, membandingkan dua teks. Contoh soalnya adalah membandingkan teks kelinci dan teks sampah. Menurutmu, teks mana yang lebih lengkap sebagai laporan hasil observasi? Jelaskan berdasarkan struktur teksnya. Diambil dari teks kelinci dan teks sampah. Mengapa termasuk HOTS? Karena siswa harus membandingkan dua teks, menganalisis struktur, menyimpulkan kelebihan dan kekurangan teks. Soal ini melatihkan kemampuan berpikir kritis dan evaluatif. Yang ketiga, pemecahan masalah, yaitu soal HOTS-nya, jika kamu menjadi guru yang kurang memahami teknologi saat pandemi COVID-19, apa solusi yang kamu lakukan agar pembelajaran tetap berjalan baik? Diambil dari penjelasan tentang internet atau IT. Mengapa termasuk HOTS? Karena siswa diminta menerapkan materi ke situasi yang nyata, mencari solusi, berpikir kreatif. Itu termasuk kemampuan menciptakan dan problem solving, yaitu termasuk C6. Baik, saya akan melanjutkan yaitu soal nomor 4, menghubungkan soal dengan kehidupan nyata. Contoh soal HOTS berdasarkan modul yaitu, menurut pendapatmu, apakah pembelajaran online lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif bagi siswa? Jelaskan alasanmu berdasarkan isi teks dan pengalaman yang kamu lihat di lingkungan sekitar. Nah, sumber materi ini merupakan sumber dari teks tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan.
Nah, mengapa soal ini termasuk HOTS? Karena siswa tidak hanya diminta mengingat informasi dari teks, tetapi juga yang pertama menganalisis informasi yang terdapat dalam teks, yang kedua menghubungkan informasi dengan kehidupan nyata yang pernah dialami dan pernah diamati, yang ketiga memberikan penilaian atau pendapat pribadi berdasarkan alasan yang logis, yang keempat menyusun argumentasi yang didukung oleh fakta dan contoh. Nah, level kognitifnya yaitu termasuk level C5 atau evaluasi, di mana siswa menilai suatu fenomena dan memberikan keputusan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contoh jawaban dari soal tersebut ialah, menurut saya pembelajaran online memberikan dampak positif dan negatif, tetapi dampak negatifnya lebih besar. Saat belajar di rumah, siswa memang lebih aman dari penularan penyakit dan dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar. Namun, banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami materi karena tidak dapat berinteraksi langsung dengan guru. Di lingkungan sekitar saya, beberapa siswa juga mengalami kendala jaringan, seperti internet yang kurang fokus saat belajar. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka tetap lebih efektif dibandingkan pembelajaran online. Nah, di sini ada analisis kata kerja HOTS yang muncul, yaitu menilai, membandingkan, mengevaluasi, memberikan alasan, dan juga menyimpulkan. Lalu kita lanjut ke soal kelima, yaitu membuat ringkasan dengan bahasa sendiri. Contoh soal HOTS di sini adalah buatlah ringkasan teks yang berjudul pembelajaran pada masa COVID-19 menggunakan bahasamu sendiri dalam 5 kalimat. Nah, di sini sumber materinya yaitu materi menyusun ringkas teks laporan hasil observasi LHO atau teks informasi berdasarkan modul tersebut. Nah, mengapa soal ini termasuk soal HOTS? Soal ini termasuk soal HOTS karena siswa harus mengidentifikasi gagasan pokok dari setiap bagian teks, lalu memilih informasi penting dan menghilangkan informasi yang tidak diperlukan, lalu mengoordinasi kembali informasi agar lebih menjadi singkat dan runtun, dan juga mengubah kalimat asli menjadi bahasa sendiri tanpa mengubah makna, dan yang terakhir menghilangkan teks baru berupa ringkasan. Nah, level kognitif pada soal ini adalah C6, yaitu mencipta atau create. Siswa menghasilkan produk baru berupa ringkasan berdasarkan pemahaman terhadap teks yang dibaca. Contoh jawaban dari soal tersebut adalah, pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan belajar dilakukan secara online. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi digital. Sistem ini membantu proses belajar tetap berlangsung meskipun siswa berada di rumah. Namun, beberapa siswa mengalami kendala seperti jaringan internet, jaringan yang kurang stabil, dan kesulitan memahami materi. Oleh karena itu, kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua sangat diperlukan agar pembelajaran berjalan dengan baik. Kata kerja HOTS setelah dianalisis yaitu merangkum, menyusun, mengoordinasi, menulis kembali, dan juga menciptakan. Nah, jadi di sini ada perbedaan tingkat HOTS kedua soal. Level HOTS itu yang soal keempat adalah C5 atau evaluasi, sedangkan soal yang keempat yaitu C6 atau menciptakan. Aktivitas utamanya di soal keempat adalah menilai dan memberikan pendapat, sedangkan di soal kelima membuat produk baru atau ringkasan. Proses berpikirnya yaitu di soal keempat adalah analisis dan evaluasi, sedangkan di soal kelima adalah analisis dan sintesis kreasi. Hasil akhirnya soal keempat berupa argumentasi, sedangkan soal kelima berupa ringkasan dengan bahasa sendiri. Nah, kesimpulan, soal nomor 4 menuntut siswa mengevaluasi dampak pembelajaran online berdasarkan fakta dan pengalaman, sementara soal nomor 5 menuntut siswa menciptakan sebuah ringkasan baru menggunakan bahasa sendiri sehingga berada pada level HOTS yang lebih tinggi yaitu C6, create atau menciptakan. Sekian dari saya. Terakhir, kesimpulan analisis modul. Nah, berdasarkan hasil analisis, modul laporan hasil observasi sudah membuat unsur LOTS dan HOTS. Namun, pendekatan LOTS masih lebih dominan karena fokus utama modul adalah pemahaman konsep dasar teks laporan hasil observasi. Nah, meski demikian, modul tetap memiliki nilai positif karena bersifat kontekstual, sistematis, dan juga mulai mengarahkan siswa pada kemampuan berpikir kritis. Nah,
melalui kegiatan analisis dan penyesuaian ringkasan. Nah, jadi menurut kami modul ini cukup baik digunakan sebagai dasar pembelajaran sebelum siswa masuk pada tahap analisis yang lebih kompleks. Demikian presentasi kelompok kami mengenai analisis bahan ajar modul laporan hasil observasi Bahasa Indonesia Wajib kelas 10. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa modul tersebut telah memuat unsur LOTS dan juga HOTS, meskipun pendekatan LOTS lebih dominan dibandingkan pendekatan HOTS. Selain itu, modul memiliki penyajian yang sistematis dan mampu membantu siswa memahami konsep dasar laporan hasil observasi dengan baik. Kami berharap hasil presentasi ini dapat menambahkan pemahaman mengenai penerapan LOTS dan HOTS dalam bahan ajar serta menjadi bahan refleksi dalam pengembangan pembelajaran yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi yang kami sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.